Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Nuryati. Saya berasal dari kota Tasikmalaya, yaitu tepatnya dari SDN Sambung Jaya. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 Win Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Ada. Oh iya. Kenapa Azza? Sakit. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mohon. Bismillahirrahmanirrahim.
manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tiga ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat wajib, itu bersifat sidik, artinya jujur dan benar. Seorang rasul memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Mari kita meneladani sifat wajib bagi rasul. Yang pertama, berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Yang terakhir, meneladani sifat patona. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Agar kita bisa cerdas dan pandai, kita sebagai seorang siswa harus rajin belajar. Nah, bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan. Alif Pak, Rasulullah dikenal sebagai Alamin, yang berarti adalah sip, semi pinter, semi T1, Nilainya 1010. Siapa lagi? Rasul yang diberikan mukjizat berupa tongkat berupa menjadi Go! Orang yang suka berbohong berarti tidak mencerminkan sikap sip, Al-Fariski. Berapa bagi kelompok? Ya, menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok itu disesuaikan dengan kelompok yang telah lalu. Ya, yaitu bagaimana cara meneladani sifat Rasul. Kelompok pertama yaitu bertugas untuk membuat poster sifat sidik. Kelompok kedua yaitu bertugas untuk membuat poster sifat amanah. Sama Bu Yati akan dibagikan lembar kerjanya ya. Kemudian kalian boleh berdiskusi dengan teman yang lainnya. Siap? Coba tepuk 1, tepuk 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Tuliskan di sini tentang ajakan untuk meneladani sifat Rasul. Siap? Siap. Untuk dibuatkan posternya. Satu lagi ya? Tuliskan kalian membuat poster tentang apa, di atasnya judulnya misalnya sidik, sidik ya. Kemudian di bawah dituliskan nama anggota kelompoknya. Oke, siap? Anak-anak, sekarang perwakilan dari kelompok kalian boleh untuk melihat pekerjaan dari kelompok lain. Jadi kelompok sidik lihat ke kelompok amanah, amanah ke tablik, tablik ke patona, patona berarti ke kelompok sidik. Nah, yuk siap. Nanti yang kepilih nanti dia yang harus ke depan, oke? 1, 2, 3. Jadi kelompok C.
bahwa kita itu harus senantiasa berbicara jujur. Menurut kalian, lihat, posternya sudah bagus belum? Bagus ya. Dari segi pewarnaannya, dari segi kreativitasnya, kemudian dari segi isi posternya sudah bagus. Tepuk tangan buat kelompok sidik. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Yuk sama-sama. Go! Inilah rangka dan kerangka akan menampilkan poster tentang pasangan. Pasangan artinya cerdas. Kita harus saling belajar. Ini versi kami. Semakin cerdas, semakin cerdas, maka semakin bermanfaat. Lihat poster dari kelompok pasangan. Semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Nih dari teman-teman. Siapa yang mau memberikan nilai untuk kelompok ini? Ayo jalan. Oh, Semi, gimana nilainya? Posternya gimana? Bagus kan? Bagus. Gimana yang lainnya? Nah, ya. Dari poster ini kita mencerminkan bahwa sikap katanya itu kalau kita itu semakin pintar, kalau kita itu semakin cerdas, maka kita akan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sekarang kan banyak orang yang pintar, tetapi pintarnya itu gak benar. Banyak orang pintar tapi korupsi. Banyak orang yang pintar tapi suka menyalahkan orang lain. Nah itu adalah tidak diperbolehkan. Patokan di sini adalah Kami dari kelompok tabligh yang poster tentang tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya adalah Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran atau wahyu dari Allah. Ini hasil karya kami. posternya apa? Berani menyampaikan pendapat adalah hebat. Sekian presentasi dari Dari poster kelompok tabligh. Good. Pasangan? Bagus ya? Bagus. Gimana? Dari kelompok sidik? Bagus ya? Ini hasil dari kelompok tabligh. Ya, tabligh itu artinya adalah menyampaikan. Rifki, apa sih menyampaikan di sini? Menyampaikannya itu adalah kita posternya berani menyampaikan pendapat adalah hebat. Bagus. Ketika nanti Bu Guru Meja dan Jenny akan menampilkan poster tentang amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Ketika kita bersikap amanah, maka akan dipercaya oleh orang lain. apa posternya? Jagalah Jagalah amanah yang dititipkan. Amanah artinya suatu titipan yang benar-benar harus dijaga dan tidak boleh diingkari. ya. Lihat, sini. Ini adalah amanah. Amanah artinya adalah suatu titipan yang benar-benar harus dijaga dan tidak boleh diingkari. Good, bagus ya. Hasil dari kelompok amanah. Bisa mengartikan bahwa apa sih itu amanah? Amanah itu adalah titipan yang harus kita sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap teman-teman, siap. Tamu fokus. Melihat, mendengar, fokus. Merefleksikan hasil dari teman-teman kalian. Boleh Ibu lihat semuanya? Boleh dikumpulkan? Ibu akan mengevaluasi hasil dari kerja kelompok kalian. Bapak lihat. Kenapa seperti ini? Supaya kalian bisa membedakan ya. Ya. Yang benar sesuai apa yang kalian lihat, jujur gak apa-apa. Yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang kedua. Ya kalau dilihat dari sini dari kreativitasnya, yang paling bagus adalah kelompok CD. Kedua adalah
Kelompok sidik, kelompok amanah, kelompok tablik, dan kelompok paton. Yang paling bagus kelompoknya saling membantu satu sama lain, yaitu kelompok tablik. Mereka saling membantu. Ini membantu. Malah dia. Ya, nggak apa-apa. Nanti untuk kedepannya boleh diperbaiki. Ya, harus lebih bekerja sama. Semua nilai dari Bu Yati dari sini dikasih reward bintangnya 10. Tepuk tangan buat semuanya. Pada hari ini kita akan menyimpulkan hasil dari tadi kalian mengamati video, kemudian membuat proyek dan yang lainnya. Setelah mempresentasikan teman-teman, Ibu mau menyimpulkan bersama-sama dengan kalian. Yuk, sebelum Ibu simpulkan, siapa yang mau menyimpulkan terlebih? Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak umat manusia untuk beribadahnya kepada Allah. Yang ketiga, yaitu menggunakan manusia. Yang keempat, memberikan teladan yang baik atau uswatun hasanah. Yang kelima dan juga yang terakhir yaitu menegakkan keadilan di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul. Pembelajaran yang pertama tadi adalah tentang tujuan diutusnya Rasul. Salah satu tujuan diutusnya Rasul adalah semi Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa yang mau membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bisa? Siapa? Ya. Tadi ayat Al-Qur'an yang pertama yang diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.